Shalom umat Tuhan yang terkasih, umat Tuhan GKI Kalideres yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur boleh kembali menyapa Bapak Ibu dalam sapaan gembala pada pekan ini. Kita bersama-sama akan awali dengan kita bersehati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk perbuatan Tuhan yang ajaib, yang indah, yang penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk juga waktu yang tersedia pada saat ini, di mana kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan untuk kami semakin terdorong untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mengabdi dalam karya pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Kristus Yesus, kami mohonkan doa kami. Amin. Umat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang dialaskan dalam pembacaan firman Tuhan pada Mazmur pasal 98. Pada bagian awal saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan keadilannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Saudara umat Tuhan, Mazmur ini merupakan sebuah mazmur yang mengilhami tentang lahirnya sukacita dan kebahagiaan yang besar. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar terhadap umatnya Israel. Dalam konteks pada waktu itu, Tuhan telah melakukan perbuatan besar dengan memberikan kemenangan kepada orang Israel mengalahkan bangsa-bangsa lain yang memusuhi mereka. Umat Tuhan, kita mungkin dalam zaman sekarang ini tidak pernah mengalami masa-masa yang genting seperti perang yang nyata begitu ya, dalam konteks seperti yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Kita mungkin agak sulit membayangkan tentang betapa gentingnya, betapa bahayanya, betapa gentarnya ada dalam peperangan yang real. Atau mungkin juga kita sulit untuk merasakan kekecewaan yang besar oleh karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam sebuah perang yang berdarah-darah. Saudara umat Tuhan, namun demikian mari membayangkan juga bagaimana kemudian bangsa-bangsa di sepanjang sejarah, bagaimana mereka merayakan kemenangan perang dengan cara yang penuh sukacita dan kemeriahan, bahkan dalam waktu yang panjang mereka merayakannya. Dan memang kemenangan perang merupakan sebuah pemicu untuk merasakan adanya kesatuan persatuan sebagai sebuah bangsa. Indonesia mengalami kemenangan yang luar biasa mengalahkan para penjajah, dan ada perasaan yang bersatu, perasaan yang benar-benar menyatu sebagai sebuah bangsa. Ada kegembiraan yang luar biasa, sukacita yang terus dapat dirayakan tahun demi tahun oleh karena kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Nah umat Tuhan, kemenangan mengalahkan musuh-musuh, kemenangan mengalahkan godaan-godaan yang jahat, kemenangan mengalahkan siasat iblis yang merusak, yang menghancurkan. Ini merupakan kemenangan yang melahirkan sukacita yang besar dalam hati kita yang meluap dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tentu kita rindu ya punya kemenangan-kemenangan yang luar biasa seperti ini, kemenangan iman bersama-sama dengan Tuhan yang melahirkan kembali perasaan yang baru tentang sukacita, tentang kasih, tentang penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita pribadi. Nah umat Tuhan, pada bagian yang saya bacakan tadi, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, pemazmur mendorong umat Tuhan
untuk menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Tiap kali Tuhan melakukan karya yang ajaib, pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan, maka umat diajak untuk menyanyikan pujian-pujian baru, diajak untuk menyanyikan kidung-kidung baru kepada Tuhan. Memuji Tuhan merupakan cara orang-orang beriman mengungkapkan refleksi syukurnya, refleksi pujiannya kepada Tuhan. Dikala orang Israel berhasil melewati Laut Teberau atau Laut Merah, dikala mereka dikejar oleh Fir'aun dan mereka berhasil lolos oleh karena laut yang terbelah di depan mata mereka, dan mereka berhasil menjadi sebuah bangsa yang merdeka dari kejaran atau dari cengkeraman Mesir. Maka Musa kemudian menyanyikan lagu atau menyanyikan pujian baru kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan juga Deborah dikala berhasil melewati peperangan melawan bangsa-bangsa Kanaan, dia pun juga tergerak untuk menyanyikan nyanyian baru, pujian baru kepada Tuhan. Dan dikala Daud juga berhasil untuk mengalahkan banyak lawan-lawannya, banyak musuh-musuhnya, maka dia pun tergerak untuk menggubah puisi-puisi, lagu-lagu baru, lagu-lagu ibadah-ibadah kepada Tuhan. Dan juga dikala Elizabeth mengandung di hari tuanya, dia pun juga tergerak untuk menyanyikan lagu pujian bersama-sama dengan Zakaria, memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang baru. Demikian dengan Maria, dikala tahu bahwa dia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus, dia pun tergerak untuk menyanyikan lagu pujian yang baru kepada Tuhan. Nah, saudara umat Tuhan, kapanpun kita merasakan kebaikan Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, mengalami karya pemulihan, pertolongan, penyelamatan dari Tuhan, itu merupakan sebuah momen untuk kita menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan, ungkapan syukur, bahkan penyembahan kepada Tuhan. Artinya kita layak untuk memuji Tuhan dengan segala kebaikan, keajaiban yang telah kita terima dari Tuhan. Nah, orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang bertumbuh adalah orang yang punya kebiasaan ini atau gaya hidup ini, yakni memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan dorongan cinta kasih, ketulusan, kesungguhan, hati yang terarah kepada Tuhan. Kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan dalam karya Kristus yang menolong kita untuk merdeka dari kuasa dosa, merdeka dari kuasa kematian, merdeka dari kebinasaan, bahkan merdeka dari ancaman neraka. Kita orang Kristen mesti terdorong untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan syukur yang berlimpah-limpah. Saudara umat Tuhan, dalam bagian yang berikutnya, kalau kita perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, maka ada ajakan dari pemazmur untuk seluruh makhluk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan melibatkan seluruh ciptaan. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan lagu yang nyaring, dengan nafiri, dan dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai. Jika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman, maka mereka diciptakan untuk bertepuk tangan atau untuk memuji Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Manusia dicipta oleh Tuhan dengan sebuah program, yakni apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bedanya antara manusia dengan tanaman adalah manusia memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sebuah perasaan yang sadar. Ada sebuah perasaan yang sukarela, gerakan yang dipenuhi dengan tadi cinta kasih untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya jauh dari kesan terpaksa. Jangan sampai dipaksa oleh orang lain untuk kita berdoa, memuji Tuhan, beribadah tiap-tiap minggu,
Bahkan jangan sampai dipaksa oleh orang lain untuk kita menyanyi bagi Tuhan. Jadi jangan ada kesan terpaksa dari diri kita sendiri. Mesti ada sebuah perasaan yang rela, yang rindu, bergairah untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam nyanyian-nyanyian pujian, dalam doa-doa, dalam pengabdian kita untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan sukacita. Saudara umat Tuhan, saya yakin semua kita telah mengalami atau menyaksikan betapa besarnya karya Tuhan, ajaibnya perbuatan Tuhan, besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga, maupun gereja, bahkan bangsa di tengah-tengah dunia ini. Umat Tuhan, memuji Tuhan menjadi sebuah gaya hidup yang harus kita jaga, kita rawat sampai akhir hayat kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebagai sebuah cara kita untuk menampilkan rasa syukur, cinta kasih kita kepada Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Teruslah memuji Tuhan, teruslah menyembah Tuhan, teruslah bersyukur kepada Tuhan oleh karena perbuatannya yang ajaib bagi kita. Tuhan menolong kita. Amin.